Awalnya lu bisa tertarik sama ini gimana ceritanya? Gua ngeliat akuariumnya sih, gua ngiri sebenarnya bro. Gue jadi pengen punya nih. Gua pengen nanya, lu treatment dia atau lu maintenance dia ini biasanya yang lu lakuin apa setiap harinya? Gimana biar bisa ganti SAM tapi lu nyelamatin ini semua gitu? Jadi waktu ganti SAM itu ini buat yang mau coba-coba ganti filter SAM. tapi jangan, gue nggak rekomen sih jujur. Ini gue Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di Java Pet and Company. Balik lagi dengan gua Ponto. Kali ini kita lagi ada di tempat salah satu river. Masih muda, ganteng, pengusaha, ya gak? Kita mau grebek akuarium dia yang ada di belakang sini. Namanya Adi Huang. Thank you. Jadi gua mau nanya-nanya. Gua ngeliat di IG-nya dia. Gue suka dengan IG-nya, namanya Riff for Fun. Memang harusnya Riff itu for fun ya? For fun. Riff for Fun. Jadi gue ngeliat kok nih kayaknya keren-keren ya. Gue penasaran, kira kita kontak. Ternyata dia suka jajan juga di tempat kita. Ternyata dia suka jajan. Udah lama kayak jajan. Gue seneng ngeliat IG-nya dia karena ya kayaknya lu banyak yang nanya-nanya juga di IG lu ya bro? Banyak, lumayan sih. Banyak yang nanya konsul-konsul, nanya. Oh ada yang konsultasi juga? Ada yang konsul juga, kayak gimana caranya, misalnya mau piara Morris, piara SPS, banyak kan nanya cara main SPS Yong. Karena ya begini, gue penasaran sama ininya. Kita langsung tanya-tanya aja deh. Boleh. Gue mau nanya ukurannya ini. Gue suka nih dengan ukurannya ini. Ini panjang, lebar, tinggi berapa? Ini panjang 120, lebarnya 50. Oh ini 120 nih? 120 ini. Oke. Pendek ya? Apa enggak? Apa kelihatan panjang? Enggak, kelihatan panjang. Kelihatan panjang ya? 120. Ini karena pendek. Nah, cuma memang dari dulu gue nggak suka tank terlalu tinggi. Jadi ini gue cuma 40 tingginya. Tinggi 40. Emang Tinggi ini cocok 40. sih. Lu buat main SPS sih. Ukurannya oke banget menurut gua. Lebar berapa tadi? Lebar 50. Oh ini 50 ya? 50. Lebar Lucu 50. ya, gue seneng nih tempat. Gue suka lah. Jadi kita bisa ngeliat dari atas kok. Bisa ngeliat dari atas view-nya kalau kita matiin kan nanti kelihatan dari atas. Kayak lagi snorkeling gitu. Benar. Jadi snorkeling nggak usah jauh-jauh. Terus ngomong-ngomong nih, scaping lu semua sendiri? Sendiri. Dari nol. Dari nol lu sendiri semua, udah nggak ada yang Semua bantuin? Sendiri. Jadi scaping dari mulai pilih batu, pakai deadrock ya. Keren Nyatu-nyatuin, ya, emang ngelem-ngelemin. River sejati itu harus begitu emang. Awalnya, lu bisa tertarik sama ini gimana ceritanya? Awal mulanya. Apa lu emang hobi ikan kah? Atau emang... Oke. Kalau gue sih sebenarnya hobinya hobi ini, free dive. Oh. Dia suka nyebur laut, keliling gitu kan, ke Bali kemana. Jadi emang suka ngeliat gitu kan. Dari situ gue lihat ada satu temen gue itu dia kerja di Jakarta Aquarium waktu itu. Oke. Gitu. Dia kerja di situ, dia di rumahnya punya tank mini. Oh. Cuma 70 cm apa 60 cm gitu. Jatuh cinta dah tuh. Begitu gue ngeliat, gila apa yang gue bisa lihat di alam ternyata bisa dalam akuarium ya gitu kan. Jatuh cinta lah gue udah dari situ. Langsung hajar. Belajar gitu. Startnya berapa gede? Pas awal itu? 60 cm. 60 kali 30 kali 35. Abis berapa dit? Boleh tahu nggak? Habis apanya nih? Abis buat 60 cm. Kalau 60 cm buat belajarnya sih habis banyak kok. Habis banyak. Karena sebelum ada kayak gini kan orang lihat kayak gini ya kan. Sebelumnya waktu 60 cm banyak banget kejadian crash lah kan, nggak ngerti kan. Iya. Start bener-bener dari nol, nggak ngerti soal dosing-dosingan. Iya kan, cuma main WC-WC aja, terus nggak ngerti alat-alat. Jadi ya banyak banget sih, apalagi pas pertama belajar SPS, waduh itu udah nggak kehitung sih. Tapi lu waktu pertama kali dapat informasi dari mana pas lu set 60 cm lu? Dari temen gue itu, jadi dia ngajarin. Dia ajarin nih, lu butuh ini. Cuma
Ya kan waktu itu masih ini juga ya, gue bilang jangan mahal dong, murah-murah aja gitu kan. Dia kasih tau yang penting ada skimmer, yang penting ada ini, yang penting-penting lah dia kasih tahu. Lampu juga gue pakai DIY awalnya. Jadi awal start ya udah pakai seadanya, terus coba masuknya main softies, dikasih tau sama dia mainnya softies sama LPS aja. Gitu. Ya udah gue main tuh mulai. Yang lucu begitu gue udah mulai nge-riff, udah jalan setahun ya. Ini malah berhenti. Loh, kenapa dia? Vakum dia, karena kerjaan dia keluar kota mulu. Gue kira dia... Jadi dia bilang, Tenggo udah lah gak ngurus, gue jual aja, katanya gue keluar kota mulu gitu. Vakum dia jadinya. Jadi gue gak keterusan kan. Lu terusan? Lu udah berapa lama main berarti? Gue dari 2018 akhir mulai. Oh, berarti udah sekitar 5 tahun ya? Iya, udah jalan 5 tahun tadi ya. 5 tahun ya? 2018 akhir tuh ketemu itu di rumah dia, lihat, suka, belajar, cari-cari tahu gitu kan. Mulai akuarium seadanya. Ya baru bener-bener kayak main SPS aja ini gue juga baru setahun terakhir sebenarnya sih. Oh, ini SPS lu baru? Tadinya lu LPS sama softies aja? Oh. Gitu. Baru terakhir, tahun terakhir lah baru udah kayaknya dirasa kayak udah cukup nih ya ilmunya ya, belajar 3-4 tahun. Gue mau coba lah gitu. Wih, ini tank pertama kali SPS dia dan menarik banget sih. Maksudnya si warnanya udah dapet, terus kayaknya ngelihat koralnya juga pada happy, terus si tentakelnya PE-nya udah pada keluar, kayaknya udah cocok ya. Maksudnya ya udah oke lah. Gue ngelihat akuariumnya sih, gue ngiri sebenarnya bro. Gue jadi pengen punya nih. Kayak di rumah tuh gue kayak pengen punya jadinya kan. Kalau ngelihat kayak gini. By the way nih si Morris udah lama? Morris udah 4 bulanan sih. Oh 4 bulanan, agak usil kayaknya. Agak usil. Tadi sebelumnya dulu udah pernah masuk, terus makanin otak gue satu sampai habis udah. Ada otak sama kolang kaling kembang. Oh. Habis itu udah. Habis tuh sama dia. Habis, nggak ada sisa. Iya. Akhirnya gue pisahin dulu, terus coba dilatih lagi makan, ya kan, dilatih beberapa bulan lah makanin supaya dia makan pelet sama makan rebon dulu. Iya. Begitu udah nih coba lagi nih, lagi nyoba-nyoba lagi nih. Tapi sebenarnya kalau Morris tuh setahu gue memang kalau buat makan pelet sih sebenarnya nggak susah. Dia mau gitu, cuman tetap usil aja kalau ya terutama iseng-iseng gitu ya. Terutama kalau koral-koral yang berdaging ya suka ditotol lah. Kayak SPS sebenarnya dia juga suka totol, biasanya PE-nya tuh menarik buat dia, apalagi kayak Copper Band. Tadi gue ngeliat ada Copper Band sih. Ada. Kepe monyong juga suka. Ya karena dia kan segala macam cacing ya. Makanan di alamnya kan kayak cacing pipa lah, cacing kipas lah, cacing worm, pokoknya semua yang cacing-cacing lah. Cacing itu tuh dia juga suka tuh apa namanya yang berbulu ya, brisel. Ya pokoknya jadi jenis-jenis cacing lah dia makanin tuh. Dia suka iseng-iseng. Iya. Cuman gue ngelihatnya happy sih, maksudnya ini salah satu tank yang bikin gue ngiri. Gue ngeliat IG-nya dia juga, kok menarik ya. Challenge-nya sebenarnya di tank ini ada di ini sih, mixed reef ya menurut gue mungkin. Awal-awalnya belajar susah tuh. Jadi pas udah bisa SPS, tapi ya kayak Zoa, gue sering dicengin dulu tuh. Kayak Zoa nih Zoa Garden kagak jadi-jadi nih masalahnya. Iya. Karena kayak kita main di nutrien rendah, terus kita main di KH-nya juga kan rendah gitu kan, supaya warnanya koral bagus, SPS-nya. Cuma ini kagak beranak-beranak, bro. Ya karena dia pengennya high nutrient sebetulnya. Jadi orang sering ngecengin, lu main SPS ini main di gua misalnya beli bareng-bareng nih sama teman satu mata gitu ya. Di tempat dia ada jadi 5, di gua masih 1 aja gitu. ya nggak apa-apa dicengin. Kalau hasilnya begini sih gua biarin aja lah. Terserah mau ngomong apa. Tapi ini seru sih. Cuman gua pengen nanya, lu treatment dia atau lu maintenance dia ini biasanya yang lu lakuin apa setiap harinya? Lu maintain setiap hari kah? Atau lu udah running kan gue ngeliat juga lu ada trace, lu pakai trace, lu pakai base element. Betul. Terus lu water change nggak? Water change kalau ada masalah doang sih. Kalau ada masalah water change. Tapi sekarang sih lagi sering water change karena kemarin sebenarnya ini kan tadi udah jalan 5 bulan. So far so good, aman, bagus. Terus begitu di 5 bulan gue ganti SAM.
Ya. Itu gue kan? tahu tuh ceritanya. Upgrade SAM nih kan, gara-gara upgrade SAM jadi perkara tuh. Jadi gue sering ngobrol sama Koniko gue pusing nih, upgrade SAM nutriennya jadi tinggi, terus diatom, bahkan kemarin sempet cyano juga. Pasti keluar lagi tuh Iya, semua keluar tuh. lagi dah kayak cycling lagi gitu. Nah itu karena abis upgrade itu gue treatmentnya mungkin lebih intens ya. Lebih intens jadinya. Kayak setiap hari gue dose bakteri dulu gitu kan, ibaratnya kayak restart lagi. Kalau sekarang Sebenarnya bakteri masih gue pakai sistemnya stability. setiap hari lu kasih? Masih kasih 2 tutup botol aja sih. Tapi setiap hari daily gue kasih setiap pagi. Terus AB plus biasa setiap pagi juga gue tuangin. Nih. Nih sistemnya nih. Stability nih. Stability. Ada nih. Gua ngeliat AB ada. plusnya di belakang. AB plus. Nah, AB plus biasanya sehari 10 mili gua tuangin gitu kan, taburin pagi. Terus sisanya udah sih bersihin kaca paling 3 hari sekali. AB plusnya setiap hari lu kasih? Setiap hari kasih. Berapa mili? 10 mili tiap hari? setiap hari. Ya buat jagain nutriennya ya? Buat jagain nutriennya. Karena ini kalau nggak gua ini, sekarang kemarin sempat 0. Kemarin kan sempat tinggi, begitu udah tinggi pakai ini Stichem, udah mulai turun, itu gua terus tuh water change terus tuh karena buat nurunin kan. Begitu udah nurun, ini sempat 0 dua-duanya, nitrat 0, fosfat 0. Masalah. Pasti masalah. Jadi udah Gua hajar sering tuh kayak gitu. hajar daily lah gitu. Tapi kalau sekarang so far kayak nitrat kayak di 2 lah. Di 2, fosfat sih udah 0,03. Tapi jumlah populasi ikan ini juga lumayan banyak sih sebetulnya, dia bantu nih. Iya benar. Bantu karena lu akan setiap hari pasti lu kasih pelet kan? Betul. Pelet, rebon. Pakai apa? Oh, ada rebonnya juga. Gue sehari kasih makan 3 kali nih. Kalau udah gini enak. Kasih makan 3 kali. Pelet, pagi, biasa gue pelet dulu. Udah agak siangan baru rebon. Sore paling dikit-dikit lah masih rebon gitu. Wih, soalnya kalau rebon terus nanti dia lupa makan pelet. Tiap hari loh. Ini dimomong sama dia nih. Tiap hari lu kasih makan. Kayak ikan ini yellow trichromis. Ini dari kecil banget gue beli, mungkin segede gini lah. Ya. Sampai segede gitu, gendut-gendut deh. Ini yellow tail chromisnya nih juga. Ini salah satu ikan yang menurut gua Lucu nih. bagus sih, bagus. Cakep ya. Ini ala-ala purple tank nih. Ya, warna-warnanya mirip ya. Jadi ini ikan asli Indonesia yang mungkin beberapa jarang lihat lah. Karena kebanyakan ikan-ikan jenis gini tuh yang lucu-lucu diekspor keluar. Yellowtail chromis. Terus lu tahu juga nggak ada chromis yang warnanya kuning doang? Oh, gue tahu. Bentuknya Ada green agak... chromis, ada yellow chromis. Gue tahu. Kemarin kayak sempat pernah ketemu sih. Pernah Cuma ketemu ya? Udah kepenuhan nih. Iya, ini udah lumayan penuh nih. Orang ini ada ikan beginian juga nih apa? Remora. Remora. Ini gue beli gara-gara waktu itu toko ikan pas gue lihat ini remora katanya makan pelet. Hah, makan pelet sih gue coba. Makan pelet beneran. Lu bawa. Kayaknya lucu dia. Dia sukanya di wave maker. Oh, iya, Jadi dia ketiup-ketiup pengennya gitu kan, emang. nempel di wave maker. Iya, nempel. Iseng aja sih ini. Ya dia bantuin sebenarnya, kayak bukan bantuin sih, dia nebeng aja kalau misalnya dia kan biasa dihiu tuh. Kalau sisa-sisa makanan, ya dia dapat ikut makan juga tuh. Yang lucu lagi ini nih, tapi di belakang ini. Oh iya. Candy. Ini candy. Ini keling ya? Keling. Kayak keling tatik tapi yang putihnya nih. Putih merah. Ya gue juga jarang lihat. Tapi ikan lokal. Ikan lokal, iya. Ya ini bagus Gue sih. juga suka tuh, lucu dia. Lucu. Kayak pensil ya. Lucu banget. Terus gue ngelihat lu punya media bakteri, bro. Lu pakai apa aja sih media bakteri? Media bakteri gue pakai cuma 2 brand sih, Maxspect sama Vivaria. Jadi gue campur gitu. Ya. Kayak Vivaria kan yang Momogi gue pakainya, Ya. Maxspect itu 3-3nya gue ada tuh. Yang buat bersihin air tuh ya. Kalau Niko pernah review kan yang kotak-kotak kecil itu Ya, kotak, pakai. ya. Terus Nano Cube yang balok pakai, Ya. sama yang buat anaerob ya. Anaerob juga gue pakai. Tapi memang hitam. posisinya udah pas sih. Maksudnya lu taruh di situ kan posisi buat anaerobik harusnya dapat banget. Betul. Makanya Yang lu anaerob bisa gue taruhnya di belakang skimmer. Jadi supaya dia nggak kena flow kan ya. Iya. Posisinya udah pas banget. Terus SAM-nya juga keren kan. Wih, Ini baru ganti 5 bulanan nih. Ini baru ganti, sebenarnya baru sebulan 2 bulan sih ini. Oh, sebulan 2 bulan. Jadi udah jalan 5 bulan, baru udah gua jalan ganti. 5 bulan baru lu ganti. Baru gue ganti. Lah, gitu. terus ini koral-koralnya? So far aman, nggak ada perubahan, terus semua hidup. Oh gitu. Cuma Berarti ya dia memang tetap di sini. Tetap di sini. Nggak lu rubah. Cuma waktu itu gue ganti 3 hari nih, kagak jalan nih flow, cuma wave maker doang. Karena pas Oke. ganti yang buat sebelumnya itu dilem-lemin segala macam, jadi bongkarnya agak Oke. susah nih ya.
Begitu udah ganti semua, ya nutrien tinggi semua, nitrat gue sampai 50 gitu kan. Beberapa koral sih kayak ini coklat kemarin, udah brownies Iya, semua. sempat brownies ya. Cuma sekarang sih udah balik lagi nih, recover lagi warnanya. Nih, ntar lu. Ini buat river yang mau coba ganti SAM nih. Coba ulang ceritanya gimana? Gimana biar bisa ganti SAM tapi lu nyelamatin ini semua gitu. Jadi waktu ganti SAM itu, kan ini off semua kan pasti, water flow semua nggak ada perputaran air. Yang susah itu di gua ini Om, karena ini gua ada flow keluar nih. Oh ini ya. Jadi Return ini pumpnya. ya ada keluar di tempat keluar ke sini kan, sama di situ. Jadi di sini gua harus ikat pakai plastik, dikaretin gitu tutup, biar nggak habis tuh. Biar nggak habis, nggak turun gitu. Terus wave maker tetap jalan supaya ada flow kan. Udah sih lampu normal jalan. Tapi chiller gimana? Chiller karena gue pakai AC. Oh, jadi ketolong. Jadi ada lu di AC sini. nyala terus. AC nyala terus. Buat tetap dingin. Buat tetap dingin. Nah, yang susah itu rumah bakteri. Kemarin gua rumah bakteri itu gue taruh di kayak box gitu ya, box putih styrofoam. Ya. Gue susun, paling kasih aerator doang sih. Buat nyelamatin bakterinya biar nggak mati. Tapi kayaknya sih feeling gua tetap pasti ada lah. nggak bisa kita cegah. Pasti ada aja gitu. Lu selama ganti SAM itu ada berapa hari? Kayaknya 2 hari lebih deh. 2 hari lebih. Kayak gitu. Di sini ya gue cuma kasih Berarti ini 2 aerator hari aja sih. cuman begitu doang. Oh, lu Cuma pakai flow sama aerator selesai. buat bantuin pH-nya sama oksigennya Biar tetap. nggak ngedrop gitu ya. Iya. Cuma itu doang. Terus Ada so lah far, brownies dikit. brownies dikit. Setelah Banyak itu- sih, bukan dikit. Oh, banyak. Banyak ini brownies kemarin nih. Sebelah sono depan juga banyak yang brownies. Pada berubah semua. Oke. Ya kan? Tapi so far pelan-pelan balik lagi kan gitu. Ya, Balik tapi lagi cepet juga loh. Maksudnya dia balik lagi berwarna. Berarti baru 2 bulan lah. 2 bulan kan? Iya, belum 2 bulan kayaknya. Setelah udah jadi lu running, nutrien pasti pada Boom. naik semua tuh. Meledak. Fosfatnya Di atom. 0,5, itu nitrat 50. Tinggi banget. Wih. Diatom semuanya ini sampai penuh. Gua sempat bikin konten juga tuh di IG ini. Penuh semua, coklat semua dari ujung sampai ujung. Coklat, ini juga cyano. Tapi mungkin karena lu selamatin si media bakterinya ini ya. Betul. Jadi dia tetap masih ada. Mungkin masih dia ada, bantu. tinggal dibantu push aja sih pakai itu tadi si cem. Oh, makanya lu kasih dosingnya setiap Daily, hari nih. setiap hari dah gitu. Blooming dah kata gua mah, penting. Nggak apa-apa dah gitu. Tapi gimana kalau enggak kan? Ini ngomong-ngomong lu udah pakai berapa lama nih? Ini gua udah lama. Mungkin udah setahun kan ya. Udah lama sih udah. selalu beli ini. Oh, berarti pas kemarin lu dosing sampai Hajar terus. 1-2 bulan nih lu kasih setiap hari? Setiap hari. Pertama habis ganti bakteri, gue nggak tahu udah berapa banyak yang gue tuangin. Wah, pokoknya dah. Pikiran gue udah biar blooming aja nih ya, udah nih sekalian. Korbannya berapa banyak? Ada korban? Nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada, satu sama sekali. Nggak ada tuh. Ini Nggak buat ada. yang mau coba-coba ganti filter SAM. Tapi jangan, gue nggak rekomen sih gitu. Ini gue, Kan udah dikasih tahu nih kan caranya. gue juga cerita sama lo. Ini gue deg-degan nih, katanya. Ini gue habis ganti, gue deg-degan banget nih sebulan lalu kan. Gue deg-degan banget, jujur aja. Kan udah dikasih tahu nih caranya. Cuma nih. nekat aja gitu. Tapi rapi sih, maksudnya filter SAM. Ya gue tau lah yang bikin SAM-nya, pokoknya dia kalau misalnya belum ini nggak mau pulang. Nggak mau pasti. pulang. Sebenarnya sempat udah jadi Om. 1 harian itu udah jadi. Terus dia ngeliat, oke. kok nggak estetik kata dia. Dibongkar lagi soalnya. Dibongkar lagi. Iya, emang perfeksionis. Tapi Perfeksionis jadinya apa? rapi banget. Rapi banget. Terus lu pakai apa lagi sih equipment? Equipment. Ini Jebau ini. Jebau. SCP 120 sesuai ini ya kan 120. Oke. SCP 120 cuma agak gua ke atasin ya. Awalnya gua sempet direct cuma yang di depan sini pada breaching Oh, iya, gitu iya, kan. iya, iya. Jadi gua ke atasin. Terus skimmer gua pakai Mantis. Mantisnya gua pakai yang Mantis yang kapasitas 1500. Jadi sebenarnya tank ini Oh, cuma 300 liter. skimmernya. Skimmer, sorry. Ya. Skimmernya gua Mantis pakai 150. Mantis 150. Ya. 150 atau 150 ya namanya. Kapasitasnya 1500 liter. Kapasitasnya 1.500 liter, berarti nanti 150 ya? 150 Ya, ya? 150. Berarti 5 kali lipat dari akuarium. Iya, iya. Ini dia pakai. Ya ini yang bikin dia bening. Bening Gitu lah, sih. ini bening banget. Skimmer. Menurut gua kuncinya salah satunya itu sih skimmer. Terus kalau flow lu dari sini 2 nih, dari dari bawah. sini 2, Tembak ke dari sini. sana 2. Terus 2 lagi dari sini, tembak ke bawah. Tembak sana. Jadi dia begitu tuh Ngacak flow-nya. kan? Muter. Tembak lagi dari sini atas. buat dorong. Biar ngacak dah udah. Jadi gua cuma wave maker Wave maker 1 1. ya? Tadinya gua ada lagi di ujung 2 kiri kanan atau awal bikin Oke. tank ini. Cuma gua nggak suka jadi nggak clean gitu. Iya, acak-acakan. Iya, jadi nggak clean, banyak Kebanyakan. kabel-kabel. Jadi gua Oh. pengennya kan clean.
ya udahlah gue pakai gini aja, ternyata Iya, ya cukup gitu. Cukup sih, gua ngeliat semuanya gerak kok, ini kenceng sampai di bawah sini juga dapet nih arusnya. Mungkin karena scaping gue di tengah doang kali ya, jadinya Iya. flow-nya muter. Tapi kesusahannya ada minusnya Om. Apa? Minusnya itu gue susah untuk pelihara kayak donat-donat, otak susah, kekencengan. Iya, kena arus ya. Kena arus ya. Tapi Iya. ada donat tuh di situ tadi. Iya, satu doang Lu gitu dah. umpetin di belakang. Di ujung. Di bawah. Tapi Supaya bagus nggak sih, kena maksudnya flow gitu. donatnya oke lah. Sinarinanya juga tebel banget nih. Ini Sinarina gue beli Bleber dari kecil banget itu Iya. sampai gede. Terus Pokok lu brand. si lampu Lampu gue pakai knob ini noob side ya? side. Pakai 4 Pakai 4 biji. biji. Terus setelannya Setelannya gila-gilaan ini putihnya. gila-gila. Apa lu ngikutin ininya dia? Enggak, gue setting Lu sendiri. custom? Jadi coba-coba sendirilah. Putihnya error. berapa Putihnya persen? ini gue pas peak pointnya putihnya 50. Putih 50. Putih 50. Biru Bluenya 100. 95. Oh, 95. 95, Royal Blue 95, Purple 90, terus Red Green 30 apa 35 gitu. Ya karena dominasinya SPS ya. Iya, jadi Lu butuh Purple. makanya orang sering nanya kalau di konten gua, ini fotonya pakai lensa apa? Kadang gua nggak usah pakai lensa udah putih, Ya, udah karena dapet putih gitu. udah dapat warnanya. Udah dapat warnanya. Iya. Ini warnanya bagus banget kan. Lu main di KH berapa sih, Bro? KH CA, MG. KH gua main di 7,7. KH 7,7. 7,7 sampai 8 lah batasnya. Oke. Kalau gua main, karena kalau terlalu tinggi ini cepet banget growth-nya. Pasti. Pusing ya. Pasti. 7,7. Gue tahan juga kalau KH. Gue KH pernah tuh main di 7, tapi ini semua nggak ada yang makar kayak gini nih. LPS-nya. Ya itu susahnya ya. Maksudnya Pendek-pendek gitu. ya hobis harus kuat iman sebetulnya. Harus nahan. Jadi gue Terus. kadang di 7,7. Terus kalau untuk MG-nya ini 1.300 nah ini. MG 1300. 1.300. Si CA? CA-nya 425. 425. Oke. Di situ. Nutriennya? Nutriennya sekarang nitrat 2, fosfatnya 0,03. Oh, yes. Ya clean ya, bersih ya. Clean makanya bening. Ya harus dijagain pakai itu terus tuh jadinya. AB+. AB+. Buat nambahin Buat nambahin. fosfat, nitrat. Sama ya dibantu makanan sama AB+. Ya. Kalau ini kan lu ngejagain di situ terus kan? Betul, Tapi jagain. lu swing-swing gitu pernah ngalamin dong? Dulu waktu yang Sekarang udah enggak nih? Sekarang udah Wih, enggak. Sekarang udah enggak. Kebetulan dulu udah sempat mix riff udah hidup berapa bulan gitu ya, SPS bagus, LPS bagus. Terus masalah-masalahnya itu gara-gara auto top up error. Itu gua Hancur lah, pas pulang gua lihat kuat ada lah. becek-becek dikit kan. Becek-becek, waduh banjir nih. Panik kan. Gua ukur salinitas 1018. Ya udah, tinggal berdoa saja ya. Tinggal berdoa. Besok pagi itu bro, itu setengah tank lebih mati.